Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Minas Sunani wal Ahkam Syar'iyyah dengan tema keutamaan salat berjamaah. Bab fadlu salatil jamaah. Dibaca hadisnya. Fadlu salatil jamaah. Dibaca di layar. Kemarin bab wujub salatil jamaah. Nah sekarang bab fadlu salatil jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dalam salat berjamaah, tud'afu atau tud'afu, dilipat gandakan, ala salatihi, atas salatnya, fi baitihi, di dalam rumahnya, wa dan di pasarnya, khamsan wa ishrina du'fan atau di'fan, selisih 25 lipatan, selisih 25 lipatan. Yang demikian itu bagaimana terjadinya? Dzalika, yang demikian itu, annahu, bahwasanya, idza tawaddaa, apabila seseorang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu ia memperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjidi, kemudian ia keluar menuju masjid, la yujuhu illa salatu, tidaklah menjadikan ia keluar ke masjid kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu, melainkan baginya, biha, dengan satu langkah itu,
darajatan, 1 derajat. Wa khutta anhu, dan diampuni baginya darinya, biha, dengan 1 langkah itu, khati'atan, 1 fa idza shalla, maka apabila ia telah salat, artinya benar-benar salat sudah dilaksanakan, la malaikatu, tidak henti-hentinya para malaikat, tusalli alaihi, bersolawat atasnya, yakni mendoakan atasnya, madama fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya. Allahumma salli alaihi, kata para malaikat, Allahumma, ya Allah, salli alaihi, berilah dia rahmat atasnya. Wala yazalu ahadukum, dan tidak henti-hentinya seseorang di antara kalian, fi sholatin, dianggap dalam keadaan sholat, man tadharas sholata, selama ia menunggu sholat, selama ia menunggu sholat. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Kita kenang dulu hadis ini para jamaah, di mana ini menunjukkan tentang fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian. Semisal apa sholat sendirian itu? Sholatnya di rumah misalnya. Nah, ini banyak kaum muslimin sampai saat ini, banyak yang sholatnya masih di rumah. Bukan berarti nggak sholat. Seperti misalnya masyarakat kita secara umum, ya, betapa banyaknya misalnya di kampung ini musola atau masjid banyak, ya. Dalam satu kampung, dalam satu desa ini masjid ada berapa? Kalau 10 mungkin ada, betul nggak kira-kira? Belum ditambah lagi dengan apa? Masjid kecil-kecil yang tidak dipakai Jumatan, yang mereka sebut apa? Langgar kadang, ya, atau disebut musola kecil. Itu pun nggak penuh. Masjid-masjid yang ada 1 sop, 2 sop itu sudah bagus sudah. Musola yang ada pun, kalau musola kecil itu paling ya cuma 1 keluarga gitu aja sudah, dan anak-anaknya gitu aja sudah. Padahal kalau seandainya umat Islam yang ada saja ini, umat Islam yang ada ini sadar akan pentingnya sholat berjamaah di masjid atau di musola, saya yakin masjid-masjid itu penuh, meskipun jumlahnya banyak, penuh. Kenapa? Karena masyarakat Islam banyak, dominan, lebih banyak daripada yang lain. Cuman kebanyakan mereka, kalau saya lihat dengan persentase, 75%-nya sholatnya di rumah. Ya, 75%-nya sholat di rumah, kemudian 5%-nya sholat di masjid, kemudian yang 20 di mana? Yang 20 di warung kiras. Betul lah kira-kira. Tapi yang 75 saya yakin masih sholat, tapi di rumah. Saya teringat ketika di desa para jemaah, di desa itu banyak, tapi sholatnya di rumah. Masing-masing sholat di rumah. Jadi mereka belum terbiasa sholat ke masjid. Nah, ini yang perlu kita kasih rangsangan, ya, supaya terbiasa sholat di masjid. Sholat ke masjid berjamaah luar biasa fadilahnya. Di antaranya kita tempat, kemudian bersih-bersih diri, setelah itu wudu, kemudian berangkat ke masjid. Ini luar biasa pahalanya. Pada saat kita berwudu saja misalnya, rontok dosa-dosa
ada dalam tubuh kita. Pada saat kita membasuh tangan, dosa-dosa tangan ini rontok dengan jatuhnya air itu. Belum lagi ketika berkumur, berapa kali? 3 kali. Dosa-dosa mulut ini semuanya digelontor oleh air yang kita buang itu. Dan begitu seterusnya sampai keluar dari tempat wudu, ya, bisa jadi naqiyan minadz dzunub, bersih dari dosa, sebagaimana dilahirkan bayi. Ini fadilahnya luar biasa. Belum lagi berangkat menuju masjid, ya, kemudian dengan doa-doa menuju masjid. Doa-doa menuju masjid, mari kita berusaha menghafal artinya biar mendalam. Belum lagi di perjalanan, satu langkah menghapus satu dosa dan mengangkat satu derajat, langsung itu. Satu langkah, satu derajat dan satu dosa terhapuskan. Satu derajat terangkat, satu dosa terhapuskan. Lah berapa langkah? Pak Mat pernah menghitung nggak dari rumah ke sini berapa langkah? Dicoba ya. 1, 2, 3, ketemu 1000 langkah, berarti 1000 derajat dan 1000 dosa. 1000 derajat terangkat, 1000 dosa terhapuskan. Ini luar biasa. Saya kadang-kadang malah cemburu dengan bapak-bapak yang rumahnya agak jauh. Karena rumah saya di belakang, di sebelah masjid. Ya, cuma terkadang langkah saya tak bikin kecil-kecil supaya banyak. Ini cuma otak-atik aja. Langkahnya diperkecil begini. Ketika kok masih lama azan ini, masih lama ini. Kepinginnya banyak langkah. Saking kepinginnya banyak langkah. Belum lagi ketika di masjid. Ya, ketika di masjid, maka malaikat mendoakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Selama kita di masjid, menunggu imam, salat tahiyatul masjid, jangan lupa. Salat penghormatan untuk masjid ini sudah ditambah salat qabliyah, salat sebelum salat berjamaah. Ditambah lagi dengan gak usah salat, duduk saja. Duduk saja, mungkin baca Quran, mungkin baca tasbih, mungkin diam saja. Itu dianggap sudah masuk dalam salat. Ini sebagaimana hadis, lihat hadis yang terakhir. Wala yazalu ahadukum fi sholatin. Dan tidak henti-hentinya seseorang dianggap dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Menunggu. Habis salat qabliyah 2 rakaat, imam ternyata belum datang-datang. Dan itu Rasulullah, khususnya salat Isya. Karena Rasulullah itu kalau melihat para jamaah sudah berkumpul, jam 7 salat Isya. Ternyata belum seberapa berkumpul, jam 8 salat Isya. Ternyata belum berkumpul, jam 10 baru salat Isya. Dan itu yang memperkirakan waktunya tukang azan, Bilal saat ini. Ini orang belum kumpul. Maka Rasulullah dibiarkan. Rasulullah tidur. Tapi sudah punya wudhu, ketiduran menunggu jamaah. Begitu jam 10 sudah kumpul semuanya, maka barulah dikasih tahu Rasulullah. Kemudian orang-orang yang datang dari pegunungan itu sudah pada tidur di masjid itu ngorok. Maka Bilal pun membangunkan salat. Langsung mereka geruduk menuju sop tanpa wudhu. Langsung itu. Rasulullah sudah di imam. Mereka langsung menuju sop. Nah, salatnya paling selesai jam 12. Kenapa Rasulullah itu kalau salat berdirinya kira-kira 50 ayat, rukuknya kira-kira 50 ayat, iktidalnya kira-kira 50 ayat, sujudnya kira-kira 50. Seperti itu kalau salat. Sedangkan kalau kita panjang salatnya, rakaat pertama apa? Qul ya ayyuhal. Rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Itu kita. Yaitu makom kita ya, makom kita. Saya pernah salat di pondok itu, ustadz saya kalau salat tarawih itu pakai surah Ar-Rahman, pakai Al-Mujadalah,
pakai kof begitu. Waduh, pernah kram kaki saya ini, kram. Tak otak-atik begini nggak bisa-bisa kakinya. Waduh, subhanallah, luar biasa. Makanya saya kalau pilek atau apa, batuk, nggak berani sholat di pondok saya. Saya sholat di sekitar pondok, musola-musola yang ada di. Kenapa? Gak kuat ini. Kenapa? Batuk. Tapi kalau imam di situ, ya, sholatnya panjang sekali. Nah ini di antara keutamaan sholat berjamaah para jamaah. Menunggu saja. Imam belum datang-datang, kita habis sholat qabliyah, nunggu saja. Atau bertasbih, atau baca Quran, silahkan. Itu sudah dianggap apa? Sholat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada amalan-amalan saat menunggu sholat yang selain sholat sunnah atau mungkin baca Quran. Dan tidak ada pujian. Tidak ada pujian sebelum sholat. Ya, pujian-pujian ini sangat tercela para jamaah, sangat jelek, di mana pernah terjadi beberapa ghairul Islam, non Muslim, orang kafir mencela kaum muslimin dikarenakan kalau mau sholat teriak-teriak, mau sholat teriak-teriak pujian, habis sholat teriak-teriak lagi zikiran. Bukan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tegasin sekali lagi bahwasanya pujian sebelum sholat bukan ajaran Islam. Zikir-zikir keras-kerasan sesudah sholat bukan ajaran Islam. Itu ajaran Tarekat Sufiyah. Ajaran Tarekat Sufiyah An-Naqsabandiyah. Ya, diajari umat ini teriak-teriak sesudah sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ajaran Tarekat Naqsabandiyah, bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pujian sebelum sholat bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pujiannya macam-macam, masya Allah, memalukan, teriak-teriak lagi. Ya, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Madura, ada yang pakai bahasa apa itu ya, macam-macam ya. Lah ini bukan ajaran Islam, apalagi ada kesyirikan di dalamnya. Ya, ada kesyirikan. Yang kesyirikan seperti apa? Yang seperti sering kita dengar, ya Allahu ya Muhammad, ya Aba Bakrin, ya Siddiq, ya Utsman, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, Siti Fatimah binti Rasulillah. Ini syirik, ini syirik. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, Siti Fatimah ke sini. Hah? Betul? Syirik luar biasa. Syirik, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah dipanggil bersama manusia. Siapa yang nyuruh? Siapa yang ngarang? Siapa yang membolehkan itu? Dosanya luar biasa. Inilah ajaran Tarekat Sufiyah. Syirik di dalamnya. Jadi sebelum sholat tidak ada pujian. Sesudah sholat tidak ada wiritan dengan suara keras. Wiridannya sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di Bukhari, lihat di Muslim, lihat di Bulughul Maram saja misalnya. Bagaimana Rasulullah wiridan? Yang dibaca apa saja. Sudah ada paketnya. Jangan membuat-buat sendiri, jangan ngarang-ngarang sendiri, apalagi pakai bahasa Madura. Ini luar biasa para jamaah. Umat Islam banyak melakukan pelanggaran dalam ibadah, tapi tidak ada yang menyadarinya. Ya, dan ini sungguh luar biasa. Jadi yang ada adalah seseorang dianggap sholat selama dia menunggu sholat. Ya, kalau bisa diisi apa? Kalau bisa diisi sholat saja. Sholat 2 rakaat, imam belum datang-datang, sholat lagi 2 rakaat, imam belum datang. Atau duduk saja
kemudian atau baca Quran. Dan jangan sebaliknya, imam belum datang akhirnya sibuk dengan Facebookan, Facebookan, Instagram, apalagi ya, oh nonton YouTube lah, jangan. Ngobrol pun kalau bisa jangan. Kita sekarang sudah berada pada ibadatnya. Ketika kita masuk masjid untuk sholat berjamaah dengan segala apa yang kita lakukan tadi, ibaratnya kita ini sudah bersimpuh di hadapan Sang Maharaja. Betul gak kira-kira? Siapa itu? Allah. Kita ini sudah bersimpuh, sudah berada di hadapan Allahu Rabbuna, Raja di Raja. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus sopan hadapan rakyat. Ngenges. Ya Allah, ya Muhammad, teriak-teriak. Sudah di hadapan raja masih teriak-teriak. Jangan. Raja di sini siapa? Allah. Raja di raja. Sudah di hadapan Allah, kita harus sopan. Jangan cengar-cengir, jangan main-main, jangan apa? Persiapkan diri untuk menghadapi salat berjamaah khasyiina, dalam keadaan khusyuk. Itu penting. Kemudian hadis yang kedua, nah ini hadis yang kedua ini penting para jamaah. Pentingnya suatu desa atau suatu negara didirikan salat berjamaah. An Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda radhiyallahu an, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin, tidak ada dari tiga orang, fi qaryatin, yang berada di suatu desa. Artinya di desa itu sudah ada tiga orang. Kan ada desa yang masih belum ada penghuninya, ya kan? Zaman dulu, kalau sekarang sudah malah ya, hampir tidak ada gang ini. Rumah. Manusia sudah padat sekarang ini, masya Allah. Zaman dulu kita masuk Surabaya, ini masih rawa-rawa banyak sekali. Orang nyari keting setiap hari dapat sak kresek. Ini di sini tuh, di sebelah ini, masya Allah. Ya, sekarang sudah, misalnya tidak ada dalam satu desa tiga orang ini, karena memang tidak ada lagi kecuali. Tidak pula di hutan misalnya, atau di tempat yang masih asing. La tuqamu fihim as-shalah, yang tidak ditegakkan padanya salat berjamaah. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Wada alaihimus syaitan, melainkan akan menguasainya setan. Jadi tiga dalam satu kampung lah, misalnya kampung sudah ada tiga orang, tapi tidak didirikan salat berjamaah, maka kata Rasulullah akan dikuasai oleh setan. Hidupnya akan dikuasai oleh setan. Nah kalau dikuasai negatif atau positif? Negatif. Kalau zaman dahulu desa yang seperti itu dikatakan apa? Desa yang katanya banyak setannya. Apa kata orang kampung? Angker. Wah, jangan masuk kampung situ. Angker. Mungkin itulah yang dimaksud. Jadi kayak surem gitu loh para jamaah. Ya, masyarakatnya kayak surem. Tidak ada salat berjamaah di dalamnya. Berarti kalau misalnya seperti di kampung ini kan sudah banyak orang ya. Gak ada masjid sama sekali, gak ada musola, gak ada yang sholat berjamaah, bahaya. Harus ada, meskipun hanya 3 orang, harus ada.
Makanya masjid ini juga begitu, tetap kita tegakkan. Meskipun hanya 2 orang gak apa-apa. Yang penting selamatkan masyarakat kita, negara. Maka apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian bersama al-jamaah. Artinya tegakkan salat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami, maka hanya saja serigala itu akan memakan kawanan kambing yang apa? Al-qasiyah, yang sendirian. Jadi misalnya ketika kambing itu masih berjamaah, masih bersama-sama ngumpul begitu ya, maka yang namanya serigala gak akan berani menerkamnya. Tapi ketika ada kambing yang lepas dari jamaahnya, misalnya kawanannya sudah di depan, ini ada kambing sendirian di belakang, jarak 3 meter saja diterkam oleh serigala. Saya kadang suka nonton di YouTube itu tentang ini, hewan-hewan itu loh. Begitu ternyata yang ketinggalan di belakang itu yang diterkam. Ketika masih berkumpul, selamat mereka. Nah ini kata Rasulullah. Hanya saja serigala itu memakan siapa? Memakan kambing yang sendirian. Al-qasiyah itu yang sendirian, yang tidak bersama jamaahnya. Nah ini hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita pentingnya berjamaah, terutama bahkan di luar sholat pun, yang namanya berjamaah itu wajib di dalam Islam. Di luar sholat saja berjamaah. Makanya di dalam manhaj Islam ada istilah al-jamaah. Siapa mereka? Orang yang berkumpul, ya, alal haqqi, di atas kebenaran. Ketika Rasulullah menerangkan tentang 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ketika ditanya Rasulullah, siapa yang satu masuk surga itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Al-jamaah. Nah kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah menerangkan siapa al-jamaah itu, kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa, yakni agama ini, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, itulah al-jamaah. Berarti al-jamaah itu kelompok pertamanya siapa? Al-jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, al-jamaah itu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu al-jamaah. Agama di masa itu, di masa Rasulullah hidup, Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan bersama-sama. Itulah al-jamaah. Jadi kalau ada amalan sekarang, ada amalan ritual, doa, selamatan, barokahan dan lain sebagainya, ketupatan dan lain sebagainya, yang di masa itu tidak menjadi amalan Rasulullah dan para sahabatnya, ajaran Islam, bukan ajaran sunnah. Yang mengamalkannya menjadi ahlul bid'ah. Kalau orang sudah masuk kepada perangkap ahlul bid'ah, apa kata Rasulullah? Kullu bid'atin dolalah, itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Nah ini Rasulullah al-jamaah, ya, al-jamaah di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu al-jamaah sekarang siapa? Bisa nalar kita bisa nyambung sudah para jamaah. Tadi Nabi mengatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Maka ketika kita ditanya, siapakah al-jamaah hari ini? Sudah. Apa? Yaitu siapa saja hari ini yang hidup hari ini menjalankan Islam sesuai dengan keislaman Rasulullah dan para sahabatnya di masa itu, maka dialah al-jamaah. Dialah al-jamaah.
Lalu saya bertanya, kan kita hidup di tahun 2020. Rasulullah hidup di masa itu. Apa mungkin kita ini bisa berjamaah sama Rasulullah? Itu pertanyaan siapa biasanya? Setan. Ketika kita berdakwah kepada seseorang atau kepada suatu jamaah, jawabannya seperti itu. Rasulullah kan zaman dulu. Ada juga yang mengatakan begini, loh dulu Rasulullah itu pakai onta kalau kemana-mana. Sekarang sudah pakai mobil. Kalau antum bicara kembali kepada Rasulullah dan sahabatnya, sudah pakai onta saja, nggak usah pakai mobil, kata mereka. Inilah propaganda setan. Maka kalau antum kita berbicara dan dijawab seperti itu, jangan lupa katakan kepadanya, saudaraku, kita ini tadi berbicara soal agama atau soal kendaraan? Tanyakan saja begitu. Kalau dia mengatakan kita berbicara soal agama, maka langsung orang itu harus dijawab dengan keras. Kalau kita berbicara agama, kenapa Anda langsung membelokkan kepada kendaraan? Betapa kejinya Anda ini. Begitu kan? Kita ini sedang berbicara agama. Kenapa langsung dibelokkan kepada kendaraan? Ingat saudaraku, kalau masalah agama, yang terbaik adalah yang pertama. Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang sekarang kalau mau menjalankan agama dengan baik, kembalikan kepada yang pertama, itu agama. Tapi kalau masalah kendaraan, jangan kembali kepada zaman Rasulullah. Mau kemana? Ke Madura nggak sampai maghrib baru sampai di Bangkalan, betul nggak kira-kira? Sekarang kalau masalah kendaraan,